helium-3 dapat menggantikan batu bara. Efektifkah? Pada tahun 2015, tepatnya pada 13 Januari 2015, ilmuwan asal London mengemukakan bahwa helium-3 sangat melimpah di bulan dan berpotensi dimanfaatkan di bumi. Namanya ialah Cowper, seorang pakar astronomi dan astrobiologi di Birkbeck College London. Dikutip dari perkataannya, Cowper bahwa helium-3 ini dapat dimanfaatkan secara ekonomi, khususnya pembangunan infrastruktur dan juga sumber daya alam. Tapi helium-3 ini apa sih? Helium-3 sendiri adalah salah satu jenis bahan bakar fosil yang lebih ramah lingkungan dibandingkan dengan batu bara. Namun helium-3 ini di bumi sangat sedikit, tapi sangat melimpah di bulan. Lalu kenapa dengan helium-3? Dilansir dari detik.com menyatakan bahwa China mungkin masih bermitra dengan Rusia, masih mencanangkan pendaratan awak di bulan sekitar tahun 2030-an. China menemukan helium-3 dalam jenis mineral di bulan yang dinamakannya itu Changsaje oleh China. Dikatakan juga bahwa helium-3 ini bukan karena jumlahnya yang dapat menggantikan batu bara, tetapi helium-3 merupakan energi fusi yang bersih dan melimpah, akan mengubah dunia dengan cara hampir tidak dapat dievaluasi. Maka dari itu, China ini ingin menambah helium-3 di bulan. Yang menjadi alasan kenapa helium-3 ini penting dan helium-3 ini dapat menggantikan batu bara, yaitu karena limbah dan emisi karbon yang dihasilkan batu bara itu pelan-pelan merusak bumi kita. Diketahui selama 20 tahun terakhir, sektor energi Indonesia itu menjadi penyumbang emisi karbon terbesar di Indonesia yang sebesar 32%. Batu bara ternyata tidak bisa digantikan untuk bahan bakar dan energi sampai sekarang. Makanya helium-3 ini perlu demi energi yang bersih bagi bumi dan termasuk Indonesia. Helium-3 efektif menggantikan batu bara karena dalam perhitungannya yaitu 40 gram helium-3 itu setara dengan 5.000 ton batu bara, yang berarti 1 gram helium-3 itu bisa menghasilkan 165 megawatt. Nah, jadi seandainya Palembang itu menghabiskan 80 megawatt perharinya, maka perharinya Palembang hanya menghabiskan 485 gram helium-3. Limbah dari helium-3 ini bisa dikatakan tidak ada. Maka hal ini juga menjadi alasan kenapa helium-3 dapat menggantikan batu bara dan lebih ramah lingkungan dibandingkan batu bara yang menghasilkan limbah emisi karbon pada gas rumah kaca dan juga uranium, bahan bakar real yang menghasilkan limbah radioaktif yang tidak baik bagi tubuh manusia dan lingkungan. Tapi helium-3 dapat mengatasi masalah itu. Harga helium-3 itu ditentukan berdasarkan banyak hal. Yang pertama, helium-3 itu memakan biaya pulang pergi atau bumi ke bulan dan bulan ke bumi, dan juga seberapa sulit mendapatkannya, karena jumlahnya yang banyak di bulan seharusnya bisa mengurangi harga. Nah, harga helium-3 ini jika dihargai 530 juta per onsnya, karena memang sebagus itu helium-3 dan perjalanan ke bulan itu tidak mudah, sehingga dapat disebutkan walaupun efektif dan ramah lingkungan, tetapi harganya tidak ramah atau mahal sekali dibandingkan batu bara dengan harga yang sama. Jika dampak ke bumi sendiri itu belum bisa, apakah akan membahayakan bumi? Itu sampai sekarang tidak ada. Berdasarkan hasil analisis akan helium-3 ini, banyak hal yang dapat disimpulkan bahwa helium-3 ini aman atau tidak bagi bumi. Walaupun sangat efektif menggantikan batu bara, sebab keamanan bumi pun perlu dia perhatikan. Selanjutnya biaya untuk mendapatkan batu bara 1 ons itu seharga 532 juta per onsnya. Dengan harga segitu menurut saya tidak efektif
karena akan memakan uang yang banyak demi ramah lingkungan saja. Solusinya hanya menunggu riset dari peneliti dan aksi Cina yang rencananya akan juga berdasarkan TKWKA. Tema kontekstual wawasan Alkitabia yaitu yang diambil Our Universe bilang juga dengan keteraturan Tuhan yang menetapkan helium 3 dan batu bara sebagai perbandingan, jika kita dapat memilih yang terbaik, seharusnya kita dapat mengenal kebenaran dan kedalam Allah dengan memilih yang terbaik untuk bumi dan menjaga bumi serta ciptaan, dan kita harus bijak memilih untuk menjaga bumi dan memelihara bumi demi mengabadikan tatanan Tuhan di bumi yang Tuhan ciptakan pada mulanya.